Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang norma dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama-tama Pak Guru akan menjelaskan apa itu norma dan fungsi dari norma itu seperti apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari norma menurut Roscoe Pound. Dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh hukum atau norma, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan pribadi. Nah, di sini juga menurut Roscoe Pound juga norma adalah susunan tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat sehingga terwujud ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Karena tadi sudah dijelaskan pengertian dari norma. Kalau misalnya anak-anak nanti mau bertanya tentang norma ataupun yang lainnya, silakan berkomentar di kolom komentar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali pengertian dari norma, yang dimana norma ialah pedoman patokan atau aturan bagi seseorang untuk bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan sanksinya juga, bila mana masyarakat melakukan kesalahan, maka akan dikenakan sanksi yang bersifat tegas. Nah, sementara macam-macam norma itu terdapat 4 macam. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu norma kesusilaan, apa itu norma agama, apa itu norma kesopanan, dan apa itu norma hukum. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan pengertian dari norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Baik, dari norma hukum ini memiliki sifat juga, yang dimana sifat norma hukum itu ada 2. Yang pertama, bersifat perintah, yang dimana bersifat perintah ini yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Baik, yang berikut itu fungsi dari norma hukum itu sendiri. Fungsi hukum memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Fungsi hukum juga sebagai sarana pembentukan masyarakat, di mana fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi keadilan, di mana keadilan berasal dari kata dasar adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil artinya tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.
Nah, di sini mungkin anak-anak paham juga terkait dengan keadilan, di mana keadilan itu harus adanya pemerataan, di mana sebuah kebijakan harus bertindak adil itu apabila pelaksananya itu harus sama antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, di sini juga terdapat macam-macam keadilan. Yang pertama, keadilan distributif, di mana keadilan distributif ini adalah suatu hubungan keadilan antara negara dengan warga negaranya. Yang kedua, keadilan legal, di mana legal adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan komutatif merupakan suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Baik, di sini juga kita masuk tujuan dijatuhkannya hukuman. Nah, di sini tujuan dijatuhkan hukuman untuk mencapai keadilan. Nah, di sini tadi seperti yang saya jelaskan bahwa keadilan itu harapannya itu harus sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, contohnya di sini terkait dengan hukuman, di mana dijatuhnya hukuman itu untuk mencapai keadilan, yaitu untuk kepentingan, di mana kepentingan yang dimaksud di sini pembalasan atas kesalahan. Nah, misalnya dijatuhnya hukuman atas keadilan, misalnya seseorang melakukan kesalahan, maka orang itu harus diadili dengan hukum. Misalnya adanya pencerahan. Nah, tujuan dari pencerahan ini supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh warga negara ataupun sekelompok orang yang bertindak senonoh atau merugikan orang lain. Baik anak-anak, karena anak-anak sudah mendengar sedikit materi dari saya, mungkin pada hari ini cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Saya persilakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Baik, sebelum kita menutupi sesi ini, sedikit pesan dari Pak Guru. Jangan lupa belajar terkait materi yang saya sampaikan tadi. Jika anak-anak masih bingung dengan materi yang saya sampaikan, silakan bertanya pada kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.